Dengar? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Kita akan memulai kuliah dengan kuliah elektronika. Kuliah kita saat ini, minggu ini semua di ITB masih secara daring. Saya terpikir untuk mendaftarkan kuliah ini hibrid, jadi ada kalanya kita bisa kuliah di kelas, ya, karena biasanya ada keuntungan, ada kerugian untuk kuliah di kelas. Salah satu keuntungannya saya bisa melihat kalau ada mahasiswa punya kesulitan, ya, terutama kalau nanti kita bagian tutorial misalnya. Kalau tutorial saya lebih suka kalau dilakukan di dalam kelas, sehingga saya bisa melihat mahasiswa yang mengalami kesulitan dan membantu gitu ya. Nah, saat ini baru ada pembukaan pendaftaran untuk minta ruangan kuliah. Kalau kita harus tatap muka, nanti saya akan coba daftarkan, siapa tahu dapat ruangan, maka kita akan lakukan kuliah ini dengan tatap muka, khususnya untuk bagian kalau kita ada responsinya. Baik. Nah, saya akan share screen. Oke. Saya akan mulai dengan cerita dulu, nanti aturan kelas sesudah ini akan saya bahas. Ini PowerPoint ini sudah ada di situs EduNext, ya. Saya juga akan coba nanti masukkan PowerPoint saya ini untuk di situs Microsoft Teams. Kemungkinan nanti kalau sudah pertemuan ini, saya akan, kalau melakukan VCon seperti ini, saya akan memilih menggunakan Zoom, nanti linknya akan diberikan. Hari ini saya pakai Teams karena Teams ini yang sudah ada di situs EduNext linknya, jadi mahasiswa saya harapkan saya bisa anggap mahasiswa dengan mudah menemukannya, ya. Jadi itu penyebabnya. Nah, kita kuliahnya elektronika EL2005. Saya ingin cerita dulu apa dan mengapa gitu ya kita belajar elektronika. Jadi kalau ini mohon maaf, ini tulisannya banyak sekali. Layar saya udah tampak ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ini kata elektronika dipakai di segala bidang. Perhatikan aja istilah email, e-commerce, e-farming, e-health, e-something, sesuatu sekarang dikasih embel-embel maka dia menjadi sesuatu yang lama kemudian menjadi sesuatu yang baru. Itu tentunya kita tahu itu singkatan dari electronics. Tapi apa itu electronics? Dan apa itu elektronika? Sebetulnya kalau kita bicara electronics, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat menggunakannya. Kalau elektronika padat, ya, elektronika tanpa tabung, hampa udara, transistor, dan sebagainya, elektronik semikonduktor, wah ini kalau baca ini malah jadi bingung, ya. Tapi pada prinsipnya elektronika ini adalah yang lebih saya coba ikuti nomor 1 tadi. Jadi mempelajari pemancaran, perilaku, dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Jadi idenya itu. Nah, kalau kita lihat di sini di sebelah kiri kita melihat cerita bagaimana elektronika itu bisa mengubah dunia gitu ya. Sebelah kiri cara yang tradisional, ini tentunya rujukannya Eropa, membajak itu seperti apa, dan di sebelah kanan kita lihat teknologi yang sekarang ini sudah berlaku, ya. Jadi di sana membajak itu menggunakan manusia di sana terlibat, manusia harus mengendalikannya. Di sebelah kanan itu
itu alat pertanian yang sudah tidak perlu manusia. Situ udah ada GPS dan sebagainya digunakan dalam pertanian modern. Bahkan ada jokes di sini ya. Kalau dulu komunikasi itu dengan menggunakan, ini contohnya Indian, menggunakan asap, kemudian sampai sekarang ini katanya zaman sekarang dengan elektronik itu bahkan memanggil anjing juga pakai elektronik. Ini joke saja. Tapi kita melihat yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana adanya elektronika itu mengubah dunia gitu ya, yang kita tinggali ini. Nah, mengapa elektronika berkembang dengan cepat? Ada 3 hal yang membuat elektronika berkembang cepat, yaitu snowball effect, snowball effect dari teknologi elektronika sendiri dengan teknologi komputer. Maksudnya gimana? Ya, kalau elektronika itu makin maju, maka orang bisa membuat perangkat komputer dan pendukungnya itu bisa digunakan membuat elektronik yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Itu satu loop yang saling memperkuat ya, positive feedback. Jadi kalau Anda bayangkan kita orang elektronik misalnya ya, kita yang digital, kita bikin komputer, dengan komputer yang lebih canggih ini kita bisa memodelkan perilaku elektron dengan lebih baik lagi, diperoleh device yang lebih canggih, dibuat rangkaian lebih canggih, disimulasikan, dan dengan perangkat yang lebih canggih itu membuat lagi komputer yang lebih canggih lagi, dan seterusnya, sehingga itu sangat berkembang. Sebuah jokes dari almarhum salah seorang profesor yang menjadi guru saya dulu, itu kalau elektronika itu dalam orang teknik elektro itu katanya kita membuat sesuatu, kemudian sesuatu itu akan membantu kita menjadi lebih menghasilkan yang lebih baik lagi ya, bandingkan dengan mesin gitu ya. Ya, mesinnya itu tidak bisa dipakai untuk membantu kita menghasilkan mesin yang lebih baik lagi dalam konteks seperti elektronika. Nah, dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah konsep pembuatan model yang kuat. Jadi nggak ada satupun orang di dunia ini yang pernah melihat apa jadi pada elektron di dalam atom silikon gitu ya. Tetapi kita bisa memodelkannya, bisa mengatur perilakunya, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan dan seterusnya. Dan itu yang membuat elektronika menjadi bisa berkembang. Kemudian lagi belakangan ini terjadi produksi massal membuat sangat murah. Saya baru saja tadi pertemuan dengan teman-teman dosen ya, beberapa profesor dari STAY di Pusat Penelitian Teknologi Informasi Komunikasi. Kita bahas, salah seorang profesor membawa virtual reality Oculus, kemudian kita bercerita-cerita tentang harga kamera. Sekarang kamera yang sudah dikendalikan Wi-Fi, kita charge sebentar pakai USB, kemudian tinggal taruh komunikasi lewat Wi-Fi, harganya 100.000, itu sudah di pelanggan. Anda bayangkan pabriknya keluarkan harga berapa itu? Ya, itu paling pabrik itu kalau di pelanggan itu 100.000, itu di keluar pabrik itu paling 20.000 rupiah. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu penyebabnya adalah produksi massal yang membuat sangat murah, terutama di sini belakangan ini. Mula-mula sih datangnya dari Jepang, kemudian ke arah Korea melakukan yang sama, tapi belakangan ini tentunya dengan Cina semua murah sangat, karena produksi menyamas. Kita lihat apa yang dipelajari dalam elektronika. Saya akan menunjukkannya pada diagram ini, blok diagram ini ya. Jadi ini yang dipelajari elektronika pada kuliah kita di Elektro ITB ya. Jadi kalau di kuliah elektronika itu kita akan bicara soal device. Ini singkatannya dibuat device, bahasa Inggrisnya tulisannya
kadang-kadang ditulis device seperti ini ya, saya ikuti saja. Device, apa itu device? Ya, ada komponen-komponen yang merupakan komponen elektronik, gitu ya. Kemudian device itu punya perilaku fisik. Perilaku fisiknya itu kemudian kita modelkan, kita buat model fisik, kemudian kita apakah untuk mengenal lebih baik perilaku fisiknya, atau kita menggunakan model empirik. Ya, model empirik ini model-model yang bukan didasarkan perilaku fisik, jadi dia lebih model black box. Perilaku input outputnya seperti apa, tuliskan persamaan matematiknya misalnya ya. Tetapi kalau model fisik, kita mulai dengan misalnya kecepatan elektron bergeraknya bagaimana dan seterusnya, itu model fisik. Nah, dari model itu kemudian kita bisa gunakan model matematis. Jadi yang di sini ini adalah model matematis. Ini matematis. Oh, saya lupa merekam. Oke lah, nggak apa-apa. Kemudian diubah menjadi model rangkaian listrik. Ya, jadi model rangkaian. Di sini rangkaian listrik. Kalau sudah rangkaian, maka kita bisa menganalisis dengan menggunakan ilmu analisis rangkaian yang sudah Anda pelajari di PAR dan di RE. Ya, ke situ. Ini analisisnya. Kalau Anda sudah bisa menganalisis rangkaian, maka Anda juga akan bisa, ya analisis termasuk simulasi, mendesain rangkaian. Oke. Dan kemudian ada aplikasi rangkaian. Sedikit aplikasi rangkaian sebetulnya ada di kuliah ini, tetapi tidak banyak. Nah, ini yang kita pelajari di EL 2005, yaitu elektronika, dan EL 2205, yaitu praktikum elektronika. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian elektrik tadi, ya. Rangkaian elektrik dan elektronika. Di kuliah rangkaian elektrik, kita menggunakan elemen-elemen di sebelah kiri ini. Ya. Jadi komponen linear pasif, ada resistor, kapasitor, induktor. Anda juga belajar tentang transformator. Kemudian komponen linear aktif, ya. Sumber dependen dan sumber independen, macam-macam jenisnya. Kemudian Anda tidak terlalu membahasnya ini, ada komponen switching di dioda dan VS. Oke, ini mungkin ini tidak terlalu diajarkan ya, yang ini yang komponen switching ini tidak terlalu diajarkan sebetulnya, tapi konsepnya ada di ketika Anda belajar tentang transient. Ya. Nah, kemudian di elektronika itu apa yang kita lakukan? Kita memikirkan bagaimana membuat sumber arus dependen ini. Ya. Di elektronika itu kita mencoba mengimplementasikan komponen-komponen yang dependen ini, karena secara langsung kita tidak ada, ya, sumber arus dependen itu nggak ada satu komponen yang jadi, itu berupa rangkaian biasanya. Kemudian juga kita membuat saklar yang dikendalikan arus atau tegangan. Caranya gimana? Caranya menggunakan, kalau dulu kita menggunakan tabung hampa, kalau sekarang menggunakan transistor, mungkin transistornya bisa juga, kalau ini diskrit, bisa dalam chip. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, tabung vakum, kalau yang dulu menggunakan, ini adalah teknologi tahun 1910-an, mulainya 1900, sekitar 1906. Tabung vakum ini teori di belakang cara kerjanya itu salah satunya efek fotolistrik oleh Einstein, kemudian tentang pengendalian radiasi elektron oleh
Fleming, ya. Nah, digunakan tabung vakum ini mulai tahun 1910-an sampai dengan tahun sekitar 1950-an. Nah, masalahnya dia menggunakan daya yang besar, ukurannya besar, dan karena tabung itu pasti menggunakan panas, jadi kurang handal. Nah, di tahun 50-an, kemudian ada 3 orang, ya, saya sendiri lupa namanya, menemukan transistor. Nah, transistor ini merevolusi elektronika pada prinsipnya. Mengapa? Karena dia dayanya kecil, keandalannya tinggi, ukurannya kecil, dan yang paling belakangan membuat perkembangan lebih besar lagi adalah dapat diintegrasikan. Ya, kalau Anda bicara, saya di sini menggunakan ini komputer yang saya gunakan sekarang ini prosesornya i5. i5 itu kalau Anda tahu sekarang jumlah transistornya itu adalah miliaran transistor. Dia dapat diintegrasikan. Nah, ini keuntungan dari transistor dan chip semikonduktor. Itu yang membuat dia bisa berkembang lebih cepat lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke cerita tentang komponen sumber dependent. Ya. Pertama kita lihat current controlled current source. Jadi sumber arus yang dikendalikan oleh arus. Di sini ada arus input, tentunya harusnya ada panah ke sana. Panahnya ini harusnya yang merah ini di sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Kemudian ada di sini sumber dependent source yang adanya arusnya beta M kali IN. Ya, maka di sini apa yang terjadi? Kalau IN-nya naik, maka arus ini akan naik sebesar beta kali. Ini adalah current controlled current source. Kita juga bisa punya voltage controlled current source. Voltage controlled current source di sini kita punya terminal tegangan untuk sensing tegangan. Di sini sumber arus yang tergantung pada tegangan tersebut. Nah, inilah yang kedua fungsi ini yang menjadi fungsi dari transistor, apakah ini transistor BJT atau transistor di sini adalah MOSFET. Nanti kita MOSFET secara umum ya, akan kita bahas di kuliah ini. Bentuk komponennya adalah seperti ini, ya, casingnya. Jadi transistor bisa digunakan sebagai CCS atau VCS, tentunya bukan sebagai komponen ideal, ya, ada batasannya. Nah, kita lihat komponen ideal itu seperti apa di sebelah kiri. Di sebelah kiri adalah current controlled current source. Kita menggambarkan kurva arus tegangan, ya. Jadi ini tegangan, ini ini C, ini E, gitu ya. Tegangan antara VCE, okay, dan arus IC-nya. Kita gambarkan terhadap VCE. Ini kita umum dulu sangat konsep ya, nanti detail-detailnya belakangan. Ada babnya sendiri, ini hanya pengantar. Kalau kita punya kurva sumber arus dependent ini ideal, maka arus IC-nya itu tidak akan dipengaruhi oleh tegangan VCE, karena dia sumber arus. Dia hanya akan dipengaruhi oleh arus IB-nya. Jadi digambarkan garis mendatar pada IB tertentu, IB yang naik, IB yang lain, dan sebagainya. Ini adalah sumber arus dependent ideal. Nah, di dalam transistor, kurva tegangan, tadi kolektor dan emitor, ini ada arus IC-nya di bawah arus kolektor, oke? Dan di sini arus base-nya, IB-nya, mempunyai kurva yang seperti ini, ya. Jadi dia tampak kurva yang melengkung-melengkung ini. Kalau kita perhatikan perilaku ini, ya, perilaku ini di daerah yang saya beri tanda kotak ini, dia mendekati perilaku yang itu, ya. Dia bisa seperti sumber arus dependent, tetapi dia tidak sepenuhnya
mendatar dan berlaku hanya pada batas area tertentu saja. Oke, ini disebut nanti daerah aktif. Oke. Berikutnya transistor sebagai switch. Nah, ini tadi transistor real tadi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu switch ideal. Switch ideal, ini ada kolektor, ini emitornya, tadi CE-nya. Oke, kalau switch saklar yang tersambung, maka karena ideal, tegangan antara dua terminalnya akan 0. Arusnya bebas, maka gambarnya adalah kurva yang warna hijau ini, artinya tersambung. Kalau dia terputus, yang di bawah ini, kita lihat sekarang di bawah ini, kalau terputus, kedua terminalnya tegangannya bebas, mau berapapun silakan. Tapi arusnya selalu 0. Itu gambarnya yang warna merah ini. Ini adalah kondisi ideal untuk sebuah itu. Kalau tadi di sini kita gunakan sebagai dependent source, yang daerah sini sekarang saya bisa gunakan untuk mendekati perilaku yang ini. Ya, jadi dia di transistor itu bisa kita gunakan sebagai perilaku pendekatan mendekati bentuk saklar. Tentunya kalau idealnya itu garis lurus, ini sekarang agak ada tegangannya sedikit, gitu ya. Begitu juga di sekitar sini ya. Tapi biasanya kalau yang di bagian ini selalu lebih ideal, ya, nggak ada arusnya sama sekali atau sangat kecil. Oke. Nah, hal yang sama untuk jenis transistor yang lain, ya, yaitu FET. Kita bisa mempunyai voltage control switch, ya, dan juga maaf, kalau kita menggunakan FET kita mempunyai voltage control switch. Kalau kita menggunakan transistor BJT nanti akan kita bahas, itu adalah current control switch. Oke, nah, jadi tadi disampaikan pemodelan elektronika itu dimulai dengan model fisik. Jadi kita lihat di sini ada struktur transistornya, ada modelnya, kemudian ada perilaku arus tegangannya di situ dalam device. Perilaku arus tegangannya itu kemudian kita tulis apakah dari model fisik atau empirik dalam persamaan matematis. Oke. Persamaan matematis itu kemudian kita modelkan lagi dalam bentuk model rangkaian. Oke. Tadi kita punya 3 keadaan, ya, saklar, 2 keadaan, saklar dan sumber sebagai sumber arus dependen, yang 2 di bawah ini. Tetapi kalau kita kembali ke sini, kalau kita menggunakan semua kurvanya bukan hanya sepotong di situ atau bukan seperti itu, maka itu disebut dengan penggunaan sebagai sinyal besar, maka modelnya kita menggunakan model sinyal besar. Tetapi kalau hanya menggunakan model terpisah antara keadaan seperti saklar dan keadaan tadi seperti sumber arus, maka kita menggunakan 2 model ini. Oke. Nah, dari situ kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menganalisis rangkaian seperti ini. Jadi model transistor itu kita gunakan ke dalam rangkaian sehingga kita bisa analisis perilakunya, dan setelah kita punya satu rangkaian, rangkaian ini bisa kita gabung dengan rangkaian lagi untuk membangun rangkaian masuk ke rangkaian lebih kompleks misalnya. Contoh ini adalah penguat EKG untuk. Kemudian kita bisa membuat rangkaian yang sangat besar. Itu proses yang dilakukan secara umum, cara berpikirnya yang dikerjakan di dunia elektronik. Baik. Kita lanjut dengan tim saya. Maaf, saya salah. Jadi itu tadi. Oke, kita lanjut dengan ini.
Sebentar, ini agak lambat karena kita... Oke, gambar PowerPoint saya sudah tampak? Halo? Sudah, Apakah Pak. sudah tampak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita lihat, kalau tadi cerita besar bagaimana kita belajar apa yang kita lakukan di elektronika, kemudian sekarang kita lihat di kelas kita. Kode mata kuliah kita adalah EL2005, mata kuliah kita adalah kuliah elektronika, bebannya adalah 3 SKS, ada deskripsi, saya lewat saja, ini ada di silabus. Kemudian menurut jadwal yang diberikan ITB saat ini, kuliah kita Senin jam 3 sampai jam 5, sebetulnya itu, oh maaf ini ada masih PowerPoint yang lama, ini tutorialnya nggak ada, sudah masuk di sini. Ini nanti saya koreksi ya, ini PowerPoint lama yang saya belum edit. Kuliah kita itu adalah Senin jam 15 sampai 17.00 dan Rabu 13.00 sampai 15.00. Jadwal ini Anda lihat ada 4 jam, artinya ini sudah termasuk dengan jadwal tutorial. Ini yang tutorialnya nggak di sini lagi, ini nggak terhapus tadi. Oke. Nah, materi direncanakan akan ada 4 kuis ya dari tahun ke tahun seperti itu. Ada pendahuluan dan dioda, ada kuis yang kedua itu ada BJT dan T-Restore. Kemudian kuis 3 MOSFET dan responsi frekuensi, kuis keempat tahap output dan CMOS. Oke, nanti materinya Anda lihat di belakang. Kemudian ujiannya akan ada 2. Ujian 1 mencakup pendahuluan dioda BJT dan T-Restore, ujian 2 MOSFET, respons frekuensi, tahap output CMOS, dan kemudian nanti UAS hanya sebagai remedial. Kita akan ada 6 sampai 10 PR yang akan Anda lakukan ya dalam sepanjang semester ini. Tergantung jumlah soalnya nanti. Oke. Saya sebagai dosen Anda adalah Mervin Huta Barat. Ya, Dr. Mervin Huta Barat. Saya berkantor saat ini di Gedung Labtek 5 lantai 2, yaitu di ruang Kaprodi. Ruang Kaprodi itu kalau Anda naik Labtek 2 lantai Labtek 5 lantai 2 naik tangga, begitu masuk pintu utama, di sebelah kiri ada pintu kedua itu ada ruang Kaprodi, ada ruang para ketua program studi. Di dalamnya ada 8 ruangan, di salah satu ruangan itulah saya berkantor. Biasanya saya menggunakan ruang rapatnya. Kemudian apa yang kita mau capai selama kuliah ini, Anda diharapkan bisa melakukan ini macam-macam ini ya. Jadi ini menjadi rujukan apa yang bisa yang bisa harus Anda lakukan. Oke. Kemudian nilai kita nanti ujian 1 30%, ujian 2 40%. PR bukan mingguan tapi per bagian yang sudah diselesaikan gitu ya. Antara 6 sampai 10 kali ya. Nilainya 10%. Quiz biasanya open book. Nanti kita lihat ya. Karena kalau online ini kan pasti open book. Apakah kalau kita dapat ruangan kelas mungkin quiz akan dilakukan saat di kelas. Nah, biasanya kalau ujian itu mahasiswa diberikan boleh membawa kertas cheat sheet istilahnya. Cheat sheet itu apa? Satu kertas ukuran A4, Anda boleh tuliskan semua rumus-rumus yang Anda pikir Anda susah menghafalnya gitu ya. Kemudian ujian akhir semester di jadwal yang diberikan ITB hanya untuk remedial yang belum lulus. Jadi nanti hanya untuk yang belum lulus. Dan kalau ikut itu maksimum menjadi C. Bobot nilainya, jadi ujian itu akan menjadi 100%. Ujian sesuai aturan ITB itu akan dilakukan dengan cara luring tatap muka ya. Karena kita punya pengalaman buruk dengan
mahasiswa sebelumnya yang pernah tidak jujur, terlalu banyak yang tidak jujur. Oke, batas nilai udah selesai saja. Buku teks. Buku teksnya ini ada 2. Ini mohon maaf ini salah sebetulnya. Cedra Smith ini sekarang sudah edisi ke-7 ya. Saya kebetulan punya juga edisi ke-7 tapi edisi internasionalnya bukan edisi hard copy-nya. Sudah beredar di antara mahasiswa, PDF-nya Anda bisa lihat ya menggunakan itu. Kemudian kita ada satu buku lagi, Electronic Device dari Floyd, hanya untuk bicara komponen thyristor, karena tidak ada di buku Cedra Smith ini, kita akan ambil satu bab dari buku Floyd. Ini ada jadwal pembelajaran kita, dan Anda diharapkan membaca gitu ya, menyiapkan diri kapan materi itu Anda harus baca dan selesaikan gitu ya. Oke. Ini ada sekali lagi ini sudah ada di materi ini sudah ada di EduNext. Oke, kemudian ini materi-materinya. Oke. Sampai dengan minggu ke-15, biasanya kita lebih cepat dari minggu ke-15 ya. Minggu ke-14 biasanya materinya sudah tercover selesai. Ini nanti pengaturan pekerjaan rumah akan diatur khusus dulu dengan saya akan sepakati dulu dengan apakah nanti menggunakan Teams ini mengumpulkan PR-nya atau menggunakan EduNext, karena itu akan dikaitkan dengan kelas sebelah juga ya, bagaimana mekanismenya. Oke. Baik. Ini udah selesainya gimana? Ya, harus tutup aja gitu. Oke. Saya ke baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, terima kasih. Baik, kalau gitu kita sekarang masuk ke materi kuliah kita. Oke, saya share screen lagi. Ini 33 tambah, aduh. Oke. Ini saya masuk ke materi berikutnya tentang konsep dasar ini. Saya upayakan ini selesai hari ini. Kita masih punya sekitar 1,5 jam lagi. Oke, kita mulai dengan representasi sinyal. Ini sangat cepat saja. Cuma agak lambat kalau Microsoft yang lebih lambat. Jadi sebetulnya lebih baik di-download dulu tadi. Oke. Ini hanya mengulang, jadi saya akan sangat cepat saja. Recording di mana ya buttonnya? Saya
mau recordingnya di mana buttonnya? Di titik 3 atas, Pak. Tuh. Start recording. Oke. Saya tadi. Oke. Baik, kita sekarang mulai dengan review sedikit tentang representasi sinyal. Belum share screen ya, Pak? Oh, share screen-nya belum jalan. Oke. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah ada garis merah di sini. Oke. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita bicara sinyal dan representasi sinyal. Sinyal itu adalah besaran listrik yang digunakan untuk membawa informasi. Sinyal itu tegangan atau arus. Saya kemarin menarik sekali lihat di YouTube sebuah sejarah tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu ternyata susah sekali sampai diterima. Karena orang dulu bisa tidak tahu apa itu tegangan atau arus. Pokoknya listrik itu nyetrum gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa tahu sinyal itu bisa tegangan, bisa arus. Kemudian representasinya itu sebagai sumber tegangan, kita gunakan struktur Thevenin atau kita menggunakan sumber arus dengan struktur Norton. Jadi itu bisa kita gunakan. Kemudian sinyal itu bisa statik, bisa fungsi waktu. Kalau kita informasi tentunya berubah dengan waktu. Jadi tegangan atau arusnya juga merupakan fungsi waktu. Ini contoh sebarang sinyal, kita sebut Vs fungsi T dengan fungsi terhadap waktu. Jadi ke sana kita punya waktu yang berubah dan di sini tidak. Kemudian ke kanan sini, ini kursornya kelihatan. Kursor saya kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Saya takutnya nggak kelihatan. Kemudian berikutnya kita bicara juga, Anda sudah belajar di RE tentang spektrum frekuensi sinyal. Sinyal yang periodik bahkan tidak periodik juga bisa dilihat dalam respons frekuensi sebagai jumlah dari sinyal sinusoid dengan frekuensi dasar dan harmonisnya. Oke, kalau ini contoh sinyal sinusoid, ya ada bentuknya mengikuti fungsi sinusoid, ada amplitudonya, ada VA, ada fungsi waktunya, ada frekuensinya, ada periodenya. Kemudian kalau kita bandingkan di sini ada sinyal fungsi persegi. Gambar dalam fungsi waktu seperti ini, contohnya kotak-kotak gitu, naik turun, dan kita lihat di sini untuk sinyal persegi ini, kalau kita gambarkan dalam bentuk persamaan matematis bisa VT sama dengan V untuk T antara NT sampai dengan N plus setengah T dan minus V untuk N plus setengah T sampai dengan N plus 1 T. Ini T besar T kecilnya kalau disebut nggak ada bedanya, ditulis lebih jelas. Nah, Anda sudah belajar di kuliah sebelumnya, ini bisa kita gambarkan spektrum frekuensinya seperti ini, ya. Jadi ada frekuensi ganjil saja, oke. Nah, keduanya ini adalah menggambarkan sinyal yang sama. Satunya dilihat dalam domain waktu, yang di kanan di dalam domain frekuensi. Jadi kalau kemudian contoh yang tadi, ini gelombang sinyal sebarang tadi, ini dalam domain waktunya, yang sebelah kanan dalam domain frekuensinya.
Kemudian kita juga bisa punya sinyal analog dan sinyal digital. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog itu sinyal yang mempunyai nilai atau informasi pada setiap saat dan setiap besaran nilainya. Dia continue. Jadi pada sinyal analog, misalnya ada 5 volt, 5,0001 volt itu juga ada. Ya, 5,7 volt itu ada. Jadi dia semua nilai ada. Dan sinyal analog secara umum pada T sama dengan 1 ada, T sama dengan 0,001 ada, bahkan T sama dengan 1,0000 semikian panjang sama dengan 1 ada, terdefinisi sendiri. Itu continue baik pada waktu maupun pada nilai besaran nilainya. Sementara kalau sinyal digital mempunyai nilai pada level dan selang waktu tertentu saja. Jadi di sini contohnya ya, sinyal ini hanya terdefinisi pada waktu tertentu, tidak continuous ya. Kemudian tingginya, besarannya juga pada nilai tertentu saja. Nah, sinyal digital kemudian kita representasikan dalam kode biner yang berubah dengan waktu. Jadi pada contoh ini kita berikan contoh sinyal digital yang membawa nilai logika 10, 110, 100. Sebetulnya bacanya dari sini karena T yang duluan ini. 0010 1101 gitu ya. Jadi nah, sinyal digital itu logika 1 atau 0-nya diberikan dengan tegangan atau arus tertentu. Pada teknologi yang paling lama digital itu dimulai, maka nilai logik satunya itu diberikan dengan nilai 5 volt. Oke, itu bertahan cukup lama. Nah, tetapi dengan adanya teknologi IC yang semakin maju, di mana tegangan catu dayanya itu makin kecil, maka logika satunya tidak lagi dengan 5 volt ya. Jadi mula-mula 5 volt, sekarang ada yang turun menjadi 3,3 volt, kemudian 2,8 volt, 1,2 volt dan seterusnya sampai sekarang antara 0 dan 1-nya turun 0 dan 0,8 volt. Itu pada teknologi IC yang paling tinggi. Oke. Nah, untuk mengubah sinyal analog ke digital, kita menggunakan AD converter. Jadi sinyal analog masuk di input, keluarnya sinyal digital. Di sini nilainya tadi apakah 0 dan 5 volt misalnya. Oke. Nilai digitalnya itu merupakan bobot dari besaran tersebut ya dikalikan dengan nilainya. Jadi kalau B semua masing-masing ini 1 dan 0. Oke. Bobotnya yang least significant bit, yaitu bit yang paling tidak penting nilainya adalah di sini dikalikan 2 pangkat 0, kemudian ini harusnya kali ya. Maaf, di sini ada yang salah ini. B1 kali 2 pangkat 1, tambah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam sinyal itu ada konvensi notasi. Ini harus hati-hati. Kalau nanti Anda mengikuti kuliah saya, pada gambar Anda membaca buku Cedra Smith, dia punya konvensi notasi tertentu. Jadi secara umum uppercase huruf besar itu bersifat menunjukkan sesuatu yang bersifat statik, lowercase menunjukkan sesuatu yang dinamik. Ya. Nah, jadi kita lihat contoh di sini. Ini V huruf kecil, I huruf besar. Ini adalah ini kasusnya adalah huruf besarnya ya, itu lowercase, jadi V kecil. Huruf subscriptnya I besar. Ini pengecualian dari yang atas tadi. Ini adalah untuk large signal, sinyal besar. Kemudian kalau dia V kecil I kecil, lowercase itu adalah sinyal kecil. V besar I kecil. V besar I besar itu untuk DC, statik. Dan V
V besar I kecil ini itu adalah untuk magnituda dari sinyal AC atau sinyal bolak-balik. Kalau dengan kata-kata ini susah, kita lihat dari gambarnya. Oke. Gambar di sini menunjukkan sebuah tegangan yang fungsinya adalah seperti ini. VI, ini sinyal lengkapnya, sinyal besarnya, fungsi T di sini, sama dengan V besar I besar, nilai DC yang ini, ya. Kemudian ditambah amplitudo V besar I kecil, ini amplitudonya di sini, kali sinus omega T, ini yang membuat dia sinusoidnya. Oke, nah kalau kita lihat ada dua sinyal seolah-olah di sini, padahal sebetulnya satu sinyal yang merah ini, tapi bisa kita lihat sebagai dua sinyal. Satu sinyalnya adalah sinyal statis DC-nya VI, ditambah V kecil I kecil fungsi T, yaitu V kecil I kecil fungsi T itu adalah VI sinus omega T. Oke. Itu adalah cerita tentang representasi sinyal. Oke. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang penguat sinyal. Supaya saya bisa coret-coret, ini maaf, supaya saya bisa coret-coret, saya pakai file yang ada di sini saja, yang ada di komputer saya. Baik, ini sekarang record lagi. Start stop recordnya di mana ini? Loh, kok hilang? Oke lah, nanti aja. Sekarang saya share screen berikutnya. Ini saja. Oke, apakah layar saya tampak? Tentang penguat sinyal, judulnya? Iya, Pak. Tampak, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Nah, sekarang kita melihat tentang penguat sinyal. Ini juga pengantar sedikit ya. Penguat sinyal itu fungsinya adalah memperbesar amplitudo dari sinyal inputnya. Simbolnya bisa seperti ini. Ya, bentuknya segitiga ini. Oh, warnanya harusnya merah. Kalau gini bisa pakai warna saya. Ini segitiga. Bisa seperti ini, berarti inputnya ini kalau dua gini, baik input maupun output ada positif negatifnya, disebut dengan differential mode ya. Oke. Kemudian ada juga yang single ended mode, di mana ini satunya sama-sama ground di bawah, kemudian input dan output. Oke. Idealnya, maka hubungan antara tegangan output, ini VO, ini VI, ini VI dan VO, itu garis lurus. Ya, kemiringannya atau slope-nya itu adalah penguatannya AV, di mana VO sama dengan AV kali VI. Itu adalah kondisi idealnya. Oke. Kemudian kita juga punya penguat arus. Penguat arus itu adalah kita melihat berapa arus output, didefinisikannya dibagi dengan arus input. Ya, jadi kita punya penguat tegangan VO per VI dalam rangkaian. Jadi di sini VI, ada arus masuknya II, kemudian keluarnya IO, tegangannya adalah VO. Maka penguatan tegangan itu adalah VO per VI, penguatan arus itu IO per II, dan ada penguatan daya yaitu VOIO per VIII, dan itu sama dengan AV kali AI, penguatan tegangan dikalikan penguatan arusnya. Oke.
Ini mengulang juga di kuliah ketika Anda belajar tentang respons frekuensi pada RE. Kita bicara tentang skala desibel. Skala desibel itu adalah skala logaritmik digunakan untuk daya. Dalam skala desibel, penguatan daya itu dinyatakan berapa dB adalah 10 log dari daya pada beban PL dibagi daya pada input. Kebetulan PL ini pada beban, tidak harus selalu beban, di output dibagi dengan input. Nah, kita tahu bahwa daya itu di sini sebanding dengan V kuadrat. Oke, kalau V kuadrat itu saya ambil lognya, duanya bisa ke depan, maka penguatan dB ini bisa juga menggunakan besaran 20 log VO per VI atau 20 log IO per II. Jadi itu adalah untuk penguatan dalam dB, skala dB ya untuk tegangan. Kalau untuk daya itu kali 10, kalau untuk tegangan atau arus kali 20. Nah, skala desibel itu merupakan standar perbandingan relatif. Biasanya tidak disebutkan berapa inputnya. Jadi pertanyaannya dibandingkan dengan apa? Nah, kalau untuk di bidang telekomunikasi misalnya ini sangat sering digunakan. Kalau dibandingkan dengan 1 miliwatt maka disebut dBm. Ya, dBm berarti 10 log P berapapun dayanya dibagi dengan miliwatt. Atau dibandingkan dengan 1 watt ditulisnya dengan dBW. Itu adalah 10 log PL dibagi 1 watt. Nah, kemudian kalau kita bandingkannya dengan tegangan, maka kita punya dBV 20 log V tegangan pada rangkaian itu dibagi dengan 1 volt atau dibandingkan dengan 1 milivolt di mana dia disebut dengan dBmV 20 log Vs tegangan sinyal dibagi dengan 1 milivolt. Oke. Nah, pada penguat ada catu daya penguat ya. Pencatuan tegangan penguat itu ya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada power supply-nya ya. Harus diberikan energi tambahan dari luar untuk dia bisa memperkuat. Di sini digambarkan ada satu penguat, kemudian digambarkan saya punya ini sumber daya sumber tegangan DC sebagai catu dayanya. Oke. Nah, catu daya ini mempunyai tegangan V1 dan I1, dari V1 keluar arus dan V2, dari I1 keluar arus I1, dari V2 ada I2, maka dari kedua sumber DC ini dikeluarkan daya sebesar PDC adalah V1 tambah V2 I2. Dan daya DC itu dengan kekekalan energi, daya DC yang dimasukkan ditambah daya DC dimasukkan melalui input amplifier harus sama dengan daya yang dikeluarkan amplifier pada beban RL dan daya yang keluar sebagai disipasi panas ke atas, gitu ya. Nah, efisiensi penguat dituliskan sebagai berapa daya yang diberikan pada beban di sini berapa, dibagi daya DC yang kita berikan seperti modalnya gitu ya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, tetapi kalau itu yang untuk frekuensi rendah ya, untuk amplifier frekuensi rendah kita biasanya menggunakan notasi ini, efisiensi penguat yang ini. Tetapi kalau yang bicara penguat daya, misalnya penguat daya yang digunakan untuk base station dari base station untuk jaringan telepon selular ya. Kita tidak hanya menghitung efisiensinya, kita tidak hanya menghitung berapa daya pada beban ya, tetapi kita mengurangi dengan daya pada input gitu ya. Itu disebut dengan power added efisiensi. Jadi kita efisiensi dari
daya yang kita tambahkan melalui DC. Oke, tetapi di kuliah ini kita hanya menggunakan yang ini. Oke, berikutnya kita lihat amplifier itu ada berbagai keterbatasan, ya. Nah, pada contoh ini tadi idealnya ini adalah garis lurus gitu ya. Jadi berapapun inputnya akan diperbesar. Tapi kenyataannya dia akan sangat bergantung pada power supply-nya tadi ya. Jadi di sini kita kasih power supply V1 dan V2. Tegangan outputnya kalau amplifier linear itu tidak mungkin lebih besar dari V1. Ya. Tegangan outputnya tidak bisa lebih rendah dari V2. Ini amplifier ya. Kecuali nanti rangkaian switching bisa, tapi ini bukan sebagai rangkaian linear amplifier. Sehingga pada kasus seperti itu, maka kita menggambarkan apa yang disebut sebagai saturasi. Jadi kalau amplifier itu kita gambarkan di sini ada garis saturasi, apa artinya? Kalau ini adalah kurva V input, yang ke atas adalah V outputnya. Jadi inputnya saya ubah-ubah kiri kanan gitu, ya fungsi waktu ke sana waktunya. Oke. Kalau dia gambar yang ini, yang pertama yang kecil ini, maka outputnya tetap sinusoid gitu ya. Tetapi ketika sinyalnya sangat besar, melampaui yang ini, melampaui batas saturasinya, apa yang terjadi? Sinyal kita akan terdistorsi, ini terpotong seperti itu. Ya, bagian atasnya hilang, terpotong. Nah, ini contoh ada ketidakadilan penguat daya. Nanti akan ada di dalam kuliah ini juga pembahasan soal ini. Nah, oke, ini secara ringkasan saja notasi penguat dan penguatan, ya. Nah, input itu kita ada sinyal kecil tadi, ada sinyal DC, ini untuk sinyal lengkap. Oke, outputnya juga ada sinyal DC-nya, ada sinyal yang berubah dinamisnya. Oke, maka kalau kita lihat sekarang, contohnya di sini, katakanlah respons dari amplifier kita, VO terhadap VI-nya mengikuti kurva yang ini, fungsi sigmoid tersebut. Oke, kemudian kita berikan sinyal, perhatikan sinyalnya di sini. Ini sinyal ini ada nilai DC-nya di sini. Tadi DC V besar, I besar. Kemudian ada sinyal kecil V I kecil I kecil fungsi T. Oke. Kemudian kita lihat tegangan sinyal itu diberikan pada input, di output kita lihat diperoleh sinyal yang sudah diperbesar, ada nilai DC-nya ini V output dan ada nanti berapa amplitudonya. Baik, kita lihat contoh perhitungan berikut. Diketahui penguat mempunyai fungsi transfer tegangan sebagai berikut. Ini contoh fungsi eksponensial. VO sebanyak 10 kurangi 10 pangkat minus 11 E pangkat 40 VI. Oke. Dengan sinyalnya, inputnya harus lebih besar dari 0, outputnya harus lebih besar dari 0,3. Dengan bias tegangan DC-nya adalah 5 volt. Oke, kita diminta menentukan batas saturasi, kemudian berapa tegangan inputnya, dan penguatan tegangannya. Kita mulai dengan fungsi ini dulu, fungsi eksponensialnya. Oke, kalau digambarkan fungsi eksponensial tadi, ini tadi sekali lagi saya gambarkan 10. Ini fungsi 10 kurang 10, maaf, pangkat min 11 E pangkat 40 T, 40 VI, maaf, VI, fungsinya seperti itu, gambarnya adalah seperti ini. Oke, kemudian dikatakan di depan VO-nya
selalu lebih besar dari 3 volt, 0,3 volt, VO-nya batas tegangan DC-nya 5 volt. Oke, DC-nya di sini 5 volt. Oke. Ini 5 volt itu dari persamaan ini bisa dicari berapa nilai tegangan inputnya. Oke, outputnya 5 volt. Kemudian dikatakan tadi outputnya selalu di atas 0,3. Ya, ini betul di situ. Nah, kita lihat berapa batas bawahnya. Batas bawah untuk linearnya tentunya adalah 0,3. Jadi ya, karena kalau udah 0,3 dia tidak lagi garis lurus ya. Jadi sudah tidak memenuhi penguatan linear lagi. Kemudian berapa batas atasnya? Batas atasnya adalah maksimumnya yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kita anggap lurus gitu, maksimumnya adalah di situ di 10 volt gitu. Nah, di 10 volt itu inputnya adalah 0 volt. Jadi V inputnya adalah 0 volt dengan tegangan maksimumnya adalah 10 volt. Kita akan memperhatikan titik kerja. Titik kerja yang ini. Oke. Tegangan outputnya ternyata di situ adalah 5 volt. Kita masukkan dalam fungsinya, diperoleh tegangan inputnya adalah 0,673 volt. Ini 0,673 volt, ini 5 volt. Terakhir kita mau diminta untuk melihat berapa penguatan tegangannya. Penguatan tegangan adalah slope di sini. Oke, saya punya fungsi tadi 10 kurang 10 pangkat minus 11 E pangkat 40V. Kita turunkan terhadap VI-nya untuk memperoleh slope-nya. Dan kita evaluasi pada nilai VO sama dengan 5 volt. Sehingga diperoleh AV-nya minus 4 kali 10 pangkat minus 10 E pangkat 40 VI. Oke, maaf. Apa yang terjadi? Oke, nah kemudian VI-nya tadi adalah 0,673 kita berikan di sana, maka nanti diperoleh besaran penguatannya adalah minus 200 volt per volt. Ini cerita tentang penguatan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke, tadi kita bicara fungsi penguat, kemudian batas-batas daerah linearnya, kapan dia bisa dibuat sebagai sebagai linear. Nah, kalau kita gunakan penguat itu pada batas linearnya, maka kita bisa menggunakan model rangkaian ekuivalen dari penguat. Oke, Anda pada bulan November lalu sudah belajar two-port network. Ini prinsipnya adalah two-port network untuk menyatakan sebuah amplifier. Oke. Nah, amplifier itu pada prinsip paling umum sering sekali kita lihat sebagai penguat tegangan. Jadi inputnya adalah tegangan, outputnya tegangan. Nah, modeling yang paling sederhana di sini ada model Thevenin gitu ya. Kanan ini, kemudian ada resistansi. Nah, Thevenin itu untuk memodelkan hubungan input outputnya di sini ya. Kemudian resistansi output itu melihat keadaan saat berbeban seperti apa, ya. Jadi model dengan memperhitungkan pembebanan seperti itu. Oke. Di sisi input tentunya nanti kita akan lakukan dengan sumber tegangan juga. Sumber tegangan yang tidak ideal akan ada resistansi di sana Theveninnya. Sehingga secara keseluruhan
kalau kita lihat untuk rangkaian penguat ini, kita punya tegangan output di sini VO. Oke. Itu sama dengan AV0 kali RL per RL plus R0, apa itu? Ini adalah kita punya pembagi tegangan. R ini pembagi tegangan, itu adalah besaran yang ini, pembagi tegangan. Tegangannya sendiri adalah V0 kali VI yang ini. Ya. V0 kali VI kali besaran pembagi tegangannya. Oke. Nah, di sisi input itu juga sumber juga terbeban, ya. VI itu di sini ada rangkaian pembagi tegangan, besarnya adalah VS dari sumber dibagi pada RI dan RS, sehingga VI sama dengan VS kali RI dibagi RI plus RS. Dan diperoleh penguatan keseluruhan VO per VI adalah AV0 VI kali RL per RL plus RO, ini memodelkan pembebanan di output, kali RI per RI plus RS. Ini adalah pembebanan di input. Oke. Untuk memperoleh penguatan yang lebih besar, kita menggunakan penguat yang bisa kita hubungkan sebagai hubungan kaskade. Anda rasanya sudah juga belajar ya ketika belajar two-port network di semester lalu, mestinya. Oke. Jadi pada kasket itu input penguat yang tahap berikutnya menjadi beban dari penguat tingkat sebelumnya. Oke. Model penguat itu akan mempermudah analisis keseluruhan penguatnya. Ini contoh. Ini ada penguat yang terdiri dari 3 tahap. Oke. Nah, kalau ini misalnya setiap tahap itu penguat ada 1 transistor, ini menjadi cukup kompleks. Yang kita lakukan adalah setiap tahap kita modelkan sendiri, tidak model transistornya, tapi kita modelkan sebagai model penguat. Dalam kasus ini contohnya sebagai model penguat tegangan. Kita misalnya akan menghitung penguatan daya keseluruhan dari amplifier ini. Ya, jadi kita lihat di input ada arus input II, tegangannya VI. Kemudian di output kita keluar arusnya output IO dengan tegangannya VL. Di antaranya kita punya VI3, V input dari tahap 3, VI2 itu V input dari tahap 2, dan di sini ada VI1 yaitu tegangan input pada tahap pertama. Maka untuk kaskat kita tinggal kalikan nilai-nilai penguatan setiap tahap tersebut secara keseluruhan, ya. Ini dapat kita lakukan. Maaf saya cek jam, oke 4:09. Ya, masih cukup lama. Ini dapat kita lakukan pada perhitungan masing-masing, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, berapa VL per VS, ya selalu kita cari tegangan di sini, yaitu 1 kali FI3 kali pembagi tegangan itu, oke. Kemudian tegangan di sini adalah VI3-nya, yaitu tegangan di sini kali pembagi yang itu. Begitu juga diperoleh tegangan VI2 itu dibagi tegangan di sana. Kemudian berikutnya VI2 kita peroleh dengan pembagi tegangan itu dan seterusnya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Ya, jadi di bagian depan itu ada pembagian sebentar. Apakah ada yang salah?
Oke, ini ada ya nilainya benar tapi notasinya salah. Ini harusnya 1M, ini 1M, ini 100K. Kalau dibagi apa? Dibagi 10.000 semua jadi sama ya, bagian tahap itu. Oke. Sehingga nanti diperoleh penguatan tegangan akhirnya. Kemudian kita juga bisa menghitung ini tahap-tahap tadi. Oke, mohon maaf saya saya yang salah. Yang 1 mega ini dihitungnya di bawah belakangan ya. AV-nya itu adalah VL per VI 1. Oke, secara bertahap saja. Kemudian untuk AI ya kita bisa hitung, jadi tegangan ini dibagi R total, itu kan, itu menghasilkan arusnya. Oke. Kemudian di sini kita lihat tegangan ini dibagi resistansi total menghasilkan arusnya. Sehingga kita bisa peroleh dari situ berapa nilainya, yaitu dari ini tadi AV dari sini, dari titik ini ke titik ini, di sini itu adalah 818 volt kalinya. Oke. Kemudian ya kita tinggal berapa arusnya ya. Kalau di sini kita punya 1 volt misalnya, maka di sini adalah 818 volt dan dibagi dengan resistor itu adalah arusnya. Kalau di sini 1 volt dibagi 1 mega ini ada arusnya, sehingga kita bisa hitung berapa arus II dibagi IO dibagi II-nya. Oke. Dan kita kalikan dengan AV-nya diperoleh penguatan dayanya AP ya di dalam satuan linier, kemudian kita ambil dalam dB-nya seperti itu. 98,3 dB. Ini angka yang sangat besar. Nah, model penguat itu tidak hanya sebagai penguat tegangan. Kita bisa di inputnya tegangan, output tegangan, tapi bisa juga kita di input tegangan, outputnya arus di sini. Ya, ini strukturnya Norton. Atau inputnya arus, outputnya adalah arus, oke. Ini Norton juga. Atau inputnya arus, di sini outputnya adalah tegangan. Ini rangkaiannya Thevenin, ya. Maka rangkaian ini sekarang disebut yang ini penguat tegangan, ya input tegangan, output tegangan. Yang kanan ini adalah penguat arus, oke. Yang di bawah ini adalah penguat transkonduktansi. Ya, outputnya adalah arus, inputnya tegangan. Dan yang terakhir di sini adalah penguat transresistansi. Di mana inputnya adalah arus, outputnya adalah tegangan. Jadi seperti hukum Ohm. Oke, ini persamaan-persamaannya. Oke. VO per VI itu penguat tegangan, AV0. AV0 ini notasi untuk keadaan tanpa beban. Kalau nanti saya kasih beban gitu, maka VO per VI-nya menjadi terbeban, tidak pakai tanda 0 yang di belakangnya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, kita bicara penguatan arus. Penguatan arus di sini kita lihat IO per II, oke, ditulis AIS. AIS itu adalah kalau AV0 itu AVO open, AIS itulah penguatan arus short circuit. Jadi ini harus dihubung singkatkan. Oke, ya. Maka AIS itu sama dengan IO per IO. Ya, pada saat V0 sama dengan 0 berarti dihubung singkatkan. Ya, Anda ingat di kuliah two port network.
Kemudian penguat transkonduktansi arus output ini dibagi arus tegangan input di sini. Oke. Ya, penguat transresistansi tentunya ini nanti harus dihubung singkat untuk melihat IO-nya berapa. Dan terakhir kita penguat resistansi, outputnya adalah tegangan, inputnya adalah arus, oke. Sehingga nanti persamaannya adalah RM, penguatan resistansinya sama dengan didefinikan VO per VI pada keadaan IO-nya 0. IO-nya 0 itu berarti ini IO 0 berarti ini tidak disambung kemana-mana, yaitu beban terbuka. Oke, karakteristik ada penguat tersebut ya. Jadi ideal kalau input tidak terbebani oleh rangkaian sebelumnya. Jadi tidak membebani. Jadi dia kalau kita sambungkan ke sumber tegangan sebelumnya atau sumber arus sebelumnya, dia tidak menjadi beban. Nah, untuk arus kalau dia hubung singkat, jadi kalau hubung singkat dia tidak akan menjadi beban karena tidak ada tegangan yang keluar. Atau kalau inputnya tegangan, dia rangkaian terbuka, jadi dia tidak ada arus yang masuk. Output itu tidak berubah oleh beban. Output tidak berubah dengan beban itu kalau arus, kalau terbuka arus. Jadi kalau misalnya saya seperti ini, ya. Arus, oke. Kemudian tegangan untuk hubung singkat, jadi nanti melihat arusnya. Nah, penguat tegangan ideal bila resistansi inputnya tak hingga, berarti dia rangkaian terbuka disambungkan kemanapun, dia tidak membebani karena tidak ada menarik arus. Sementara di resistansi outputnya 0. Jadi kalau kita punya dependent source seperti itu, ini tidak ada resistansi. Jadi berapapun tegangan ini saya ukur dengan voltmeter, tidak akan terbebani. Ya, di sini kasih beban misalnya, dia akan tegangannya akan tetap sebesar nilai tegangan yang diberikannya. Oke. Sementara untuk penguat arus, dia resistansi inputnya harusnya 0, dia tidak terbebani, tidak ada tegangan drop di situ. Kemudian di output resistansi outputnya adalah tak hingga. Jadi kalau misalnya saya punya sumber seperti ini, R-nya tak hingga, di sini beban. Kalau tak hingga berarti ini terbuka, jadi semua arusnya akan lewat pada beban. Oke. Kemudian penguat transkonduktansi, inputnya tak hingga karena tegangan selalu kalau tak hingga, sedangkan outputnya adalah arus, jadi idealnya kalau resistansi outputnya tak hingga. Terakhir penguat transresistansi, itu adalah resistansi inputnya 0 karena dia hubung singkat melihat arus, dan RO itu adalah 0 karena tegangannya tidak terbeban, jadi resistansi di dalamnya tidak ada atau 0. Oke. Jadi untuk melihat ini Anda seperti bagian input itu seperti menggunakan meter, ya, mengukur tegangan pakai voltmeter, dia nggak boleh narik arus. Oke. Kalau mengukur arus kita pakai ampere meter, kita putuskan, kita insertkan ampere meter di tengahnya, maka ampere meter itu tidak boleh mendrop tegangan. Di output kita lihat prinsipnya sama gitu ya. Di output itu kalau ideal maka tegangan dari output itu sama dengan tegangan yang ada pada dari dependent source-nya sama dengan tegangan pada bebannya langsung. Jadi RO-nya dengan 0. Kalau dia tegangan. Kalau dia arus maka resistansinya harusnya tak hingga sehingga arusnya semua masuk ke bebannya. Hubungan antar model, ini ada persamaan matematis yang menghubungkan antar model, Anda bisa turunkan sendiri. Bagaimana kita menentukan RI dan RO? RI itu kita sebut V input dibagi input, RO
itu adalah, nah kita nggak bisa VO per RO per, nggak bisa kita menggunakan VO per IO ya. Nah, kalau saya punya amplifier, saya mau mencari berapa resistansi outputnya. Anda ingat di kuliah ketika Anda belajar teorema Thevenin, Norton. Ya, kalau tegangan tentunya Thevenin. Berarti sumber bebasnya dinolkan, ini jadi hubung singkat, hubung bebasnya. Kemudian saya injeksikan tegangan, perhatikan kalau di Sadiku ini dikasih 1 volt gitu ya. Kalau di Sedra ini menggunakan Vx. Kemudian kita cari berapa arus Ix-nya. Nah, resistansi outputnya adalah Vx dibagi Ix. Ini cara matematis, tapi kalau secara praktis di lab, untuk presisi dia menggunakan rangkaian matching. Rangkaian matching itu seperti apa? Jadi, kalau misalnya saya punya sebuah sumber, amplifier, jangan op-amp ya, amplifier, ini power supply-nya, kemudian saya gunakan R di situ, oke, R ini saya ubah-ubah, mula-mula saya buka, kalau saya buka saya dapat tegangan V, Vx, kemudian saya kasih resistor, resistor itu saya ubah-ubah sampai dengan nilainya Vx ini berubah menjadi setengah V yang X awalnya. Maka itu berarti resistansi RO yang di dalam sini sama dengan RO yang di luar, yaitu pembagi tegangan. Itu cara praktis untuk melihat resistansi output. Nah, penggambaran amplifier itu ketika Anda belajar two-port network itu bisa kalau 2 port itu bisa dari port 1 keluar ke port 2 dan sebaliknya port 2 ke port 1. Nah, penguat di kuliah kita akan bahas hanya unilateral, satu arah, dengan sinyal hanya mengalir dari input ke output. Ya, dalam realnya penguat ini sebetulnya 2 arah, ada juga dari output ke input, tapi biasanya sinyalnya sangat kecil. Nah, kalau penguat tegangan, jadi tadi di two-port network Anda melihat model Z. Oke. Seperti ini, di sini V1, V2, kemudian ini ada I1, I2, kemudian di sini ada Z21 kali V1 gitu ya. Di bawah itu yang ini adalah Z12 kali V2. Oke. Maka pada amplifier itu kita menganggap yang ini tidak ada. Ya, jadi ini seperti hubung singkat saja atau Z12-nya sesuai dengan 0 gitu. Oke. Oke, kita melihat contoh yang ada dari buku Sedra. Pada gambar ini kita menggunakan sebuah rangkaian pengganti sinyal kecil transistor. Kemudian kita lihat contoh dalam amplifiernya seperti ini dalam sebuah analisis rangkaian. Oke. Nilai-nilainya ada, kita bisa diminta di sini misalnya berapa penguatan bila RO sangat besar. Oke. Penguatan. Oke, dari nilai yang dimiliki VO per VS, kita lihat VO per VS. Di sini VO-nya saya pakai warna sini VO, di sini VS. Oke, VO per VS itu adalah VO per VBE dikalikan VBE per VS. Jadi VO per VS sama VO per VBE kali VBE per VS. Oke. Nah, dari rangkaian itu VBE per VS itu mudah. Itu adalah rangkaian pembagi tegangan.
RP dibagi RP plus RS. Sementara di bagian output, kita lihat arusnya GM VBE, kemudian ada resistor ini paralel RO dan RL, maka tegangannya adalah negatif GM kali VBE kali RO paralel RL. Karena di sini kita menggunakan VO per VBE, maka sisanya adalah GM kali RO paralel RL. Kita masukkan angkanya, diperoleh tegangannya, penguatan tegangannya seperti itu. Sebentar, ini ada yang salah apa? Salah satu. Oh, ini VO per VI ini. Ya. Oke. Jadi yang bagian ininya tidak muncul. Oke. Berikutnya kita diminta menurunkan hubungan parameter bila rangkaian A digantikan dengan C. Kita mau konversi rangkaian itu ke kanan itu. Oke. Nah, sumber arus ini, kita kembali lagi, ini sama-sama sumber arus. Oke. Sumber arus itu adalah GM VBE di sebelah kiri, sebelah atas, dan beta kali IB di sebelah bawah. Ini sama, maka kita lihat VBE itu adalah IB kali beta per GM. Sementara dari rangkaian di bagian atas, VBE adalah IB kali RP, maka RP sama dengan beta per GM. Oke. Kalau kita mau mencari betanya, beta sama dengan GM kali RP. Baik, itu untuk materi berikutnya. Masih ada satu atau dua lagi. Ini. Respons frekuensi. Oke. Oke, layar saya sudah tampak ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita melihat isu-isu pada amplifier itu apa saja sih? Kita melihat isu efisiensi, isu nonlinear, kemudian modelnya. Nah, berikutnya adalah isu respons frekuensinya. Oke. Penguat real itu mempunyai penguatan bergantung pada frekuensi. Jadi kalau inputnya VI, di dalam putih tetap putih, jadi saya ganti dulu biru saja ini ya. VI sinus omega T, maka di outputnya kalau dia linear, VO sama dengan VO sinus omega T tambah dengan fasanya. Nah, fungsi transfernya adalah VO fungsi omega dibagi dengan VI fungsi omega, T fungsi omega. Dan bisa kita pisahkan antara magnitudanya, ya. Magnitudanya cukup membedakan. Ini coba Anda perhatikan, saya sudah menggunakan notasi yang membedakan mana sinyal yang dirujuk. Jadi V besar, O besar itu amplitudonya saja. Oke. Kemudian nanti fasanya dari sudut fasa, ya. Oke. Nah, secara umum kalau kita bicara penguat itu mempunyai respons frekuensi yang terbatas. Ya, pada frekuensi rendah. Idealnya penguatan amplifier itu penguatannya tetap berapapun frekuensinya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dia terbatas. Di frekuensi rendah lebih rendah,
frekuensi tinggi rendah lagi. Pada frekuensi di mana penguatannya itu relatif konstan, kita sebut dengan passbandnya, frekuensi yang dilewatkan, itu kita besar selisih frekuensi atas bawahnya kita sebut dengan bandwidth-nya. Oke. Bandwidth ini akan dianalisis dengan melihat fungsi frekuensi dari fungsi transfernya. Oke. Nah, di dalam analisis fungsi frekuensi ini sangat penting untuk memahami rangkaian konstanta waktu tunggal. Karena banyak sekali analisis yang bisa dilakukan hanya dengan rangkaian seperti ini. Ordernya bisa kompleks, tapi ternyata bisa kita sederhanakan menjadi analisis fungsi tunggal, ya, single time constant. Untuk rangkaian di amplifier biasanya nanti yang ditentukan adalah sifat resistif dan kapasitifnya. Jadi kita gambarkan dengan RC. Struktur untuk low pass filter kita lihat seperti ini, ada R, ada C di sini. Kalau frekuensi tinggi, kapasitor itu mendekati reaktansinya mengecil sehingga ini mendekati hubung singkat, akhirnya 0 sinyal yang keluar ke sana. Itu low pass filter. Kalau high pass filter, di sini kapasitornya pada frekuensi rendah dia nggak bisa lewat. Makin tinggi frekuensinya, ini reaktansinya makin kecil, ini makin hubung singkat. Jadi dia bisa dilewatkan. Oke. Nah, ini sudah dibahas pada rangkaian elektrik. Ketika membahas respon frekuensi, kita gambarkan dengan plot plot, ya. Jadi Anda lihat ada yang disebut dengan corner frekuensi atau frekuensi 3 dB, ya. Tergantung letak pole dan zeronya. Anda sudah belajar tentang pole dan zeronya. Oke. Ini untuk yang high pass filter, sekali lagi di sini ada pole-nya. Oke. Ini ada contoh. Anda bisa hitung sendiri untuk analisis rangkaian ini menggunakan ilmunya pada rangkaian elektrik. Jadi kita nggak akan detailkan. Oke. Nah, tadi respons frekuensi itu sebetulnya bergantung, amplifier itu menggunakan hubungan kopling, ya, antar rangkaian. Jadi ya, kalau Anda yang pakai sepeda motor yang tidak otomatis atau pakai mobil yang tidak otomatis, itu ada kopling, ya. Apa itu kopling? Kopling itu adalah, jadi kita ada bagian putaran mesin dengan putaran roda itu tidak sinkron, ya. Maka sambil menunggu sinkron dimasukkan kopling. Ketika pas disambung maka dia terkopel, itu kopling pada mobil atau pada sepeda motor. Nah, pada rangkaian amplifier, kopling itu apa yang terjadi? Kopling itu biasanya kita misalnya seperti digambarkan di bawah ini, punya dua amplifier, di sini ada nilai DC-nya, di sini ada nilai DC-nya, DC-nya nggak sama. Maka kita berikan kapasitor di sini contohnya untuk agar rangkaian 1 dan 2-nya tidak saling bentrok nilai DC-nya. Karena dia kapasitor untuk AC dia reaktansinya rendah, dia akan lewat sinyalnya. Ya. Sedangkan untuk DC-nya dia tidak terlewatkan. Oke. Nah, itu adalah yang disebut dengan kopling kapasitif. Nah, kalau kita menggunakan kopling kapasitif, maka kita akan punya sifat low pass filter. Jadi di sini kita lihat ini ada resistansi inputnya, ada kapasitor, ada R. Ini adalah high pass filter. Di sini ada sifat high pass filternya. Kalau dia direct coupling itu seperti apa? Direct coupling itu nggak gitu. Ini udah disengaja sinyalnya disambung seperti itu. Maka muncul hanya di frekuensi tingginya. Apa ini? Ini sifat transistornya yang makin tinggi frekuensinya dia tidak bisa memperkuat dengan lebih tinggi lagi, ya, sehingga dia turun penguatannya. Dan terakhir ada band pass amplifier, tuned amplifier. Tuned amplifier itu seperti ini. Di bagian depan
ya, dengan belakang itu disambung menggunakan trafo yang ada frekuensi resonansinya. Ya. Jadi antara amplifier 1 dan 2 dia disambungkan dengan trafo seperti itu. Nah, dia responsnya akan seperti itu, yaitu frekuensi resonansi dari trafonya di tengah situ. Oke, ini ada latihan saya akan lewat saja. Terakhir ini satu sebelum saya tutup. Saya Nah, ini nggak ada di buku, tapi saya ingin bahas sedikit dengan Anda sebuah konsep yang sangat banyak digunakan di elektronika, apa yang disebut dengan model sinyal kecil atau pendekatan linier. Oke. Kalau saya punya fungsi eksponensial seperti ini ya, saya gambarkan plot antara X-nya 0 sampai dengan 13. Saya punya kurva yang eksponensial seperti itu. Kalau saya mau mencari nilai, itu menggunakan fungsi eksponensial akan mudah. Nah, tetap coba kita lihat kalau saya zoom di sekitar ini. Ya, saya zoom. Saya zoom untuk X-nya, kalau di sini X-nya tadi di sekitar 11, tapi saya melihatnya dari 10,5 sampai dengan 11,5. Kita lihat kurva yang tadinya sangat melengkung sekarang menjadi sangat mendekati garis lurus. Kalau saya zoom lagi di daerah yang lebih kecil lagi di sini, maka dia semakin mendekati garis lurus. Artinya apa? Kurva yang melengkung tadi bisa saya anggap lurus kalau untuk range tertentu. Jadi pada jangkauan yang tidak terlalu lebar. Kalau tadi di sini lebar, ini nggak bisa dianggap garis lurus. Tapi kalau di sini saya bisa anggap garis lurus. Nah, kalau saya sih bisa anggap garis lurus, maka bisa saya dekati kurva yang tadi dengan kurva garis lurusnya adalah saya dekati, saya lihat baca dengan persamaan matematik yang dipelajari di SMA atau SMA. Itu sama dengan di sekitar ini, Y-nya adalah 60.000 X kurang 600.000. Nah, Anda bisa bayangkan mencari nilai-nilai ini, kalau kita menggunakan persamaan ini dengan persamaan yang mana yang jauh lebih mudah, gitu ya. Kalau kita harus menghitungnya. Jadi ini akan jadi lebih mudah menjadi kalau menggunakan pendekatan linear tadi. Nah, berapa kesalahannya? Ini tadi dari kurva yang tadi, X-nya, nilai Y dengan fungsi eksponensialnya, kalau saya mendekati garis lurus, dan kesalahannya dibandingkan dengan kurvanya sendiri. Kita lihat dia kesalahannya kurang dari 1% kalau saya dekati dengan garis lurus. Untuk perubahan yang kecil dari sekitar nilai X tertentu. Nah, inilah cara yang disebut dengan model sinyal kecil atau pendekatan linear. Jadi, dia bisa kita gunakan fungsi kompleks, misalnya eksponensial, kita dekati dengan garis lurus atau fungsi linear, sehingga perhitungannya menjadi sangat rendah. Kemudian, selisih atau kesalahannya semakin besar saat dia menjauh dari titik rujukan. Jadi, kalau kita lihat dari sini, ya, kita lihat di sini makin jauh, makin selisihnya makin besar. Oke. Nah, tentunya tawar-menawarnya di sini adalah menghitung yang mudah dengan kesalahannya berapa gitu, yang bisa kita terima. Oke. Kesalahan batas tertentu bergantung pada penggunaan, ya. Itu pendekatan linier. Baik, pas jam 4:40 itu adalah yang namanya jam karena jam pelajaran itu sebetulnya adalah 50 menit per satu jam pelajaran.
Oke, saya ini stop share screen-nya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ini mahasiswanya ada semua atau sedang tidur semua nih? Ada Pak, ada. Ada. Maaf. Karena kalau online seperti ini kita nggak tahu mahasiswanya di mana. Oke, jadi gini, penutup ya. Saya akan menggunakan Teams atau EduNext itu sebagai pengumuman juga. Ya. Jadi Anda saya sebetulnya tidak terlalu suka pakai Microsoft Teams untuk VCon seperti ini, dan saya sudah memperoleh akun dari ITB juga menggunakan Zoom. Kayaknya Zoom tuh lebih ringan daripada Teams. Kalau nanti ada saya kuliah berikutnya, sebelum masuk kuliah Anda lihat apakah di EduNext atau di Teams, kita akan bertemu pakai aplikasi apa, ya? Apakah Zoom atau Teams? Itu yang pertama. Jadi Anda perhatikan saat Anda sebelum kuliah masuk ke sana, lihat. Yang kedua, saya akan mengajukan, tadi seperti saya sampaikan di depan, saya akan mengajukan untuk Oke, kenapa otomatis ke-mute ya? 2 jam dari 4 jam itu salah satu hari tergantung kesediaan ruangan untuk kita lakukan dengan cara tatap muka. Sekali lagi, kenapa saya ingin tatap muka? Saya ingin pakai untuk tutorial. Jadi kalau saya tutorial biasanya saya berikan soal di kelas, ya. Anda mencoba, saya bisa keliling lihat di kelas, Anda bisa melakukan itu atau tidak. Ada kesulitan atau tidak bisa saya tanya. Kalau saya lakukan di Zoom seperti ini atau menggunakan Teams, susah. Anda suruh mengerjakan, entah jaringannya masalah dan sebagainya. Jadi saya akan lakukan itu. Nanti bergantung ketersediaan ruangan yang disediakan oleh ITB. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Itu kalaupun terjadi itu mungkin baru pada minggu kedua ya dimulainya. Belum di minggu pertama. Jadi kalau hari Rabu Zoom nanti. Baik, apakah ada pertanyaan? Jangan lupa Anda mengisi daftar hadir. Sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah mengisi daftar hadir, kita akan ketemu lagi hari Rabu. Tolong dilihat di Teams atau di EduNext kita aplikasi yang digunakan Zoom atau Teams. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.